Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Longyan berusaha untuk menyelamatkan monster Void Addicted itu. Longyan segera berkomunikasi dengan Void Addicted itu. Longyan bertanya kepada Void Addicted itu, apakah dia akan menang melawan kelompok itu dan membebaskan monster itu? Dan jawaban monster itu adalah ya, selama ada tetesan darah itu, Longyan pasti menang, ucap dari Void Addicted itu. Longyan lalu berkata kepada Xiaoyan, "Ayah tidak perlu khawatir pada orang-orang itu. Karena kekuatanku setelah menyerap darah itu akan cukup untuk melawan mereka," ucap dari Longyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana untuk menyelamatkan dia," ucap dari Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun dengan cepat bergerak mendekati Void Addicted itu. Dan puluhan orang dari keluarga iblis juga menemukan bahwa Xiaoyan sedang mendekat. "Kami di sini untuk membantu kalian. Kami bukanlah musuh," ucap dari Ding Yue kepada kelompok orang-orang itu. "Kamu pasti Nona Ding Yue. Tempat ini sangat berbahaya. Kalian harus pergi dari sini," ucap dari pria itu. "Aku sedang memerlukan informasi tentang Void Addicted itu. Bolehkah aku melihatnya sekarang?" tanya dari Ding Yue. "Nona Ding Yue, kami sedang mencari kunci kuil Liling yang ada kepadanya. Aku berharap Nona Ding Yue tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika kamu berani ikut campur, aku takut nanti kamu akan terluka," ucap dari pria itu. "Jika saja ayahku mendengar kamu berani mengatakan itu kepadaku, kalian semua pasti akan menghilang sepenuhnya dari kota Qianxing," ucap dari Ding Yue. "Hahaha, Nona Ding Yue, apakah kamu tahu dalam hal keuangan, keluarga iblis kami tidak lebih buruk dari keluargamu. Jika kita benar-benar bertarung, kami masih belum tentu kalah," ucap dari pria itu. "Baiklah kalau begitu, coba saja serang aku sekarang," ucap dari Ding Yue. "Nona Ding Yue, aku masih menyarankan kamu untuk pergi dari sini dengan cepat," ucap dari pria itu. "Baiklah, aku akan pergi, tetapi jika aku pergi, rasanya itu tidak menjamin bahwa kunci itu akan ditemukan," ucap dari Ding Yue. "Jadi apa yang kamu inginkan?" jawab dari pria itu. "Sepertinya ya, seperti yang aku bilang tadi. Aku hanya ingin mendapatkan informasi tentang Void Addicted itu. Dan biarkan aku untuk memeriksanya," ucap dari Ding Yue. "Apakah kamu tidak berbohong kali ini?" tanya dari pria itu. "Ya, mana mungkin aku berbohong," ucap dari Ding Yue. "Aku akan memberimu waktu 15 menit. Jika kamu melebihi waktu itu, kita semua akan membunuhnya," ucap dari pria itu. "Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih kepadamu," ucap dari Ding Yue. Orang-orang dari keluarga iblis pun mengamati Xiaoyan yang secara perlahan mendekati monster itu. Ding Yue lalu mengedipkan matanya kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun perlahan-lahan bertindak mengikuti isyarat dari Ding Yue. Begitu mereka sudah dekat dengan Void Addicted, Longyan akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan esensi darah dari monster Void Addicted itu. Xiaoyan merasakan sesuatu berada di belakangnya dan dia pun segera berbalik dengan tajam. Di sana ada pria yang tadi bernegosiasi dengan Ding Yue dan saat ini dia mengeluarkan pedang yang panjang sambil melihat ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. "Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Aku akan membunuh kalian semua di sini sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kamu mati di sini. Dan aku juga akan menutupi kabar tentang kematian kalian," ucap dari pria itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun terkejut. Kekuatan pria ini telah mencapai tingkat 5 bintang Daoxian. Bahkan jika semua kekuatan dari seluruh tim bersatu, akan sulit untuk melawan orang ini. Satu-satunya harapannya sekarang hanyalah mempercayakan semua ini kepada Longyan. "Longyan, cepatlah," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Longyan pun lalu mengangguk. Dia langsung bergegas ke arah depan. "Tidak peduli senjata rahasia apapun yang kamu miliki, yang terkuat di antara kalian hanyalah petarung bintang 2 Daoxian. Nona Ding Yue, Anda benar-benar berani. Kekuatan tim sampah sepertimu benar-benar sebuah lelucon," ucap dari pria itu.
Hei, aku jadi penasaran seberapa kuatkah petarung bintang 5 Dausian sepertimu, ucap dari Xiaozan. Kamu ingin tahu seberapa kuatnya aku? Benar-benar bodoh. Kamu bahkan bukan seseorang Dausian. Hahaha, sungguh menggelikan. Tetapi keberanianmu patut dipuji. Jika kamu bisa menahan pukulanku, aku akan mengampunimu, ucap dari pria itu. Lalu Xiaozan menggertakkan giginya tanpa rasa takut, mengepalkan tinjunya dan fokus pada pria itu. Seluruh otot Xiaozan juga membesar pada saat ini dan memperkuat kekuatan fisiknya pada level yang ekstrim. Bersiaplah untuk mati, ucap dari pria itu. Hiat buar, sebuah ledakan terdengar dan semua orang tersapu oleh gelombang energi yang meledak itu. Dan seluruh informasi benar-benar tersebar. Xiaozan terpental dan memuntahkan banyak darah. Sementara itu, Storm dan Nan Erming dengan cepat terbang untuk membantu Xiaozan. Hei Xiaozan, bangunlah cepat, ucap dari Nan Erming sambil mengguncangkan tubuh Xiaozan yang agak tidak sadarkan diri. Orang lemah yang keras kepala, ucap dari pria itu. Xiaozan tiba-tiba batuk dan dia berjuang untuk membuka matanya. Setelah dia berhasil membuka matanya, dia langsung menatap ke arah pria itu dan tersenyum. Hahaha, aku masih belum mati bukan? Longyan, sekarang adalah giliranmu, ucap dari Xiaozan. Kekuatan fisiknya memang sangat menakutkan. Jika dia sudah menerobos ke level Dausian, dia pasti akan mampu menahan serangan dari Dausian bintang 3, ucap dari Guangdong. Pria itu segera memperhatikan Longyan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Longyan, tetapi dia pikir itu pasti akan membahayakannya. Cepat hentikan dia, ucap dari pria itu. Pasukan musuh pun segera melesatkan rantai emas yang mereka pegang dan langsung bergegas menuju Longyan. Little Yi, teriak dari Xiaoyan sambil memanggil Little Yi keluar. Dan Little Yi pun langsung muncul di atas kepala Xiaoyan. Nyala api itu muncul di tangannya dan dengan cepat membentuk lusinan Lotus Flame. Kali ini Little Yi tidak langsung melepaskannya, tetapi dia memegang Lotus Flame dan menariknya dengan cara yang aneh. Dan Lotus Flame itu berubah menjadi bentuk roket. Wush, roket itu lalu menembak dengan cepat ke arah dua orang yang mengejar Longyan. Lusinan roket yang sangat cepat melesat dan kedua orang yang mengejar Longyan berhenti mengejar Longyan karena diserang oleh roket ini. Dededok, buar. Mereka pun menebas lusinan roket itu, tetapi keduanya terkejut setelah itu. Ketika mereka menebas roket itu, mereka seperti tidak menebas apa-apa. Roket itu langsung menembus pedang mereka dan meledak di depan mereka. Buah, dededor. Untungnya kekuatan roket itu tidak terlalu kuat sehingga mereka berdua masih tetap hidup. Longyan pun bergegas langsung ke arah Point Addicted. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat kejar dia, ucap dari pria itu. Lalu pria itu pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Tampaknya kamu adalah pemimpin dari kelompok ini bukan? Hanya dari pria itu. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan nyala api muncul di antara matanya. Ketika Xiaozan menerima pukulan dari pria itu, Xiaoyan ternyata tidak berdiam diri saja. Pada saat itu dia mempersiapkan Lotus Flame yang telah terkumpul di depannya. Dan api ini benar-benar berbeda dari biasanya. Lotus Flame itu terlihat lebih padat dari biasanya. Dan itu terlihat seperti lotus bunga sungguhan. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu memegang pedang Tianhuo di tangannya. Aku tidak tahu seberapa kuat Lotus Flame ini. Aku rasa aku masih punya harapan, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu menggunakan 3 tetes cairan spiritual api. Lalu melemparkan pedangnya ke arah pria itu. Hiat buar, Lotus Flame Xiaoyan meledak dengan hebatnya. Nyala api mengelilingi pria itu. Dan api itu sangatlah panas. Gelombang api menyebar dari sekitarnya. Xiaoyan membungkus semua orang dengan api surgawi miliknya. Bahkan 2 orang yang mengejar Longyan pun terkena oleh ledakan api ini. Dan saat ini Longyan sudah sangat dekat dengan Point Addicted. Longyan lalu berkata, Point Addicted, cepat serap esensi darahku, ucap dari Longyan. Dia lalu mendekati Point Addicted itu. Dan di belakang Point Addicted
ada 10 cahaya biru redup berkedip. Itu adalah mata Point Addicted. Di laut ini, ia jarang menggunakan matanya. Dan mata ini biasanya tertutup. Hanya pada saat ini dia membuka matanya yang sudah lama tidak dibukanya. Perlahan-lahan ia pun membuka mulutnya. Dan mulut raksasa itu memiliki kekuatan hisap yang sangat mengerikan. Dia menghisap darah dari tangan Longyan ke mulut besarnya. Dan setelah menghisap darah itu, dia menutup mulutnya lagi. Dia bahkan menutup matanya kembali. Sementara itu, ledakan api surgawi yang diciptakan oleh Xiaoyan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Mata Xiaoyan pun akhirnya menyempit, menatap lautan api yang terbentuk oleh api surgawi miliknya. Dan setelah lautan api ini berangsur-angsur menghilang, sosok tubuh melayang di dalamnya. Semua pakaian di tubuhnya pun terbakar habis, tetapi tampaknya dia tidak terluka. Aku tidak menyangka walaupun kamu hanyalah bintang 1 Dausian, seranganmu setara dengan bintang 3 Dausian. Tetapi sayangnya trik ini pasti senjata terkuat milikmu. Selanjutnya kalian semua pasti akan mati, ucap dari pria itu. Xiaoyan lalu menoleh dan melihat ke arah Longyan. Dan di sana Void Addicted masih tidak bergerak pada saat ini. Karena khawatir ini akan berlangsung sangat lama, Xiaoyan bergegas dan memegang tas di tangannya. Dan dia siap untuk menyerang kapan saja. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki cara lain untuk melawan pria itu. Hanya benda di tangannya ini yang bisa melawan pria itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara seruling. Oh, Hua Buyu, bisa-bisanya dia sampai di sini, ucap dari pria itu. Setelah kapal Hua Buyu mendekat, dia buru-buru meletakkan serulingnya. Wu Heizian dari keluarga iblis dari kota Qianxing, ucap dari Hua Buyu saat memandang pria itu. Wu Heizian lalu berkata, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam masalah ini. Aku tahu kamu orang yang sangat kuat, tetapi di sini bukanlah Cisetelar. Jadi jika kamu tetap ikut campur, aku tidak akan segan-segan kepadamu, ucap dari Wu Heizian kepada Hua Buyu. Tempat ini memang bukan kota Stellar, tetapi ini masih belum terlalu jauh. Aku masih bisa menggunakan kekuatan kota Stellar untuk membunuh seseorang pejuang bintang 5 Dausian sepertimu, ucap dari Hua Buyu. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar ingin ikut campur tangan dalam masalah ini, keluarga kami pasti tidak akan mengampunimu, ucap dari Wu Heizian. Jika kamu terlalu banyak berbicara, itu hanya akan membuatku ingin cepat-cepat untuk membunuhmu, ucap dari Hua Buyu. Lalu Hua Buyu melirik dan menatap Ding Yue dari kejauhan. Hah, kenapa kamu selalu membuat masalah seperti ini, ucap dari Hua Buyu kepada Ding Yue. Mendengar itu, Ding Yue pun lalu cemberut. Xiaoyan, mendekatlah kepadaku, ucap dari Hua Buyu. Xiaoyan juga mengangguk mendengar itu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, di antara para musuh hanya ada 1 orang yang sulit dihadapi. Dan sekarang Xiaoyan sangat merasa lega. Dia perlahan lalu menutup tasnya kembali. Longyan, ayo kita pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan berulang kali memanggilnya, Longyan pun terbang mendekati Xiaoyan untuk naik ke arah kapal Hua Buyu. Ayo kita pergi saja dari sini, ucap dari Hua Buyu. Mereka pun berniat untuk pergi. Hiat dededuk, buar. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya akan pergi, belasan rantai emas di tubuh Void Addicted pun terlepas satu demi satu. Melihat itu, Wu Heizian pun terkejut dengan kekuatan yang dia baru saja lihat. Dia lalu berkata, Hua Buyu, aku harap kamu mau membantu kami untuk membunuh monster itu. Sekarang tidak ada yang bisa untuk melarikan diri darinya, ucap dari Heizian. Wow, Void Addicted itu lalu meraung. Wu Heizian benar-benar panik saat ini. Rantai emas itu adalah satu-satunya andalan mereka. Saat ini Void Addicted telah terbebas dari ikatan rantai itu. Bahkan Wu Heizian yang seseorang petarung bintang 5 Dausian pun akan sulit untuk menghentikannya. Jika dia ditelan oleh Void Addicted itu, dia tidak mungkin untuk bisa melarikan diri. Tidak, aku tetap akan pergi, ucap dari Hua Buyu.
Setelah berbicara, dia mengendarai kapalnya untuk pergi dengan kecepatan penuh. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Wu Henzian, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Karena dengan kekuatan hisap dari Point Addicted itu, benda apapun itu pasti akan dilahap olehnya. Dan sebesar apapun benda itu, walaupun dia berjalan dengan kecepatan penuh, masih tetap akan tertelan. Angin pun lalu berhembus dengan kencang. Mulut monster raksasa itu seperti jurang, lubang yang sangat besar dan hitam. Dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Dan semua orang pun terhisap masuk ke mulut monster itu. Sialan, ucap dari Huabuyu. Meskipun tempat ini tidak jauh dari kota Stellar, kekuatannya masih tidak sebanding dengan kekuatan hisap monster itu. Kapal yang dikendarai olehnya sama sekali tidak bisa bergerak maju atau mundur kali ini. Cepat atau lambat mereka pasti akan terhisap oleh monster itu juga. Jika kamu tidak membantu kami, kita semua pasti akan mati di sini. Aku mohon kepadamu, jika kamu bersedia membantuku, aku pasti akan berhutang budi kepadamu, ucap dari Wu Henzian. Wu Henzian sangat panik kali ini. Mereka terbang dengan kecepatan penuh, tetapi masih sulit untuk menahan kekuatan hisap ini. Dan tubuh mereka pun terus mundur ke arah mulut monster itu. Xiaoyan, bukankah kamu bilang ada cara untuk berurusan dengan monster itu? Tanya dari Huabuyu. Xiaoyan lalu memandang ke arah Longyan. Dan kemudian Longyan pergi ke tepi dek kapal. Sedang apa dia itu? Ucap dari Huabuyu saat melihat gerakan Longyan. Dia sedikit kebingungan. Dia sedang berkomunikasi dengan Point Addicted itu. Jika Point Addicted itu menepati janjinya, kita pasti akan baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Point Addicted itu kembali meraung. Oh, ayah, katanya dia tidak akan melahap kita, ucap dari Longyan. Pada saat ini, puluhan orang di kubu Wu Zian perlahan-lahan diseret masuk ke mulut raksasa itu. Sedangkan kapal Huabuyu masih tidak bergerak. Wu Henzian terus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa kalian tidak mau bekerja sama denganku? Jika seperti ini, kita hanya akan menunggu mati saja, ucap dari Wu Henzian. Aku rasa hanya kalian yang akan mati, karena kami adalah sekutu dari Point Addicted itu. Jadi dia tidak akan menyakiti kita, ucap dari Xiaozan. Dia sengaja bangun untuk mengejek Wu Henzian, walaupun kondisinya sangat menyedihkan. Begitu dia mendengar kata-kata dari Xiaozan ini, wajah Wu Henzian menjadi sangat marah. Dia sadar mereka pasti sedang tidak bercanda. Buar. Wu Henzian mulai menggunakan tubuh rekannya untuk terhindar dari kematian. Dia lalu mengusap sumber energi abadi yang terkandung di dalam tubuh rekan-rekannya. Dengan itu kecepatan terbangnya menjadi lebih kuat. Dan setelah puluhan orang tertelan oleh Point Addicted itu, perlahan-lahan Point Addicted itu menutup mulutnya. Sayangnya Wu Henzian berhasil melarikan diri karena dia menghisap energi orang lain. Xiaoyan dan juga Huabuyu pun sedikit cemas. Jika Wu Henzian berhasil melarikan diri, mereka khawatir keluarga iblis mereka mungkin akan membalas dendam. Kita tidak bisa membiarkannya untuk pergi, ucap dari Xiaoyan saat memandang ke arah Wu Henzian yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Huabuyu juga mengangguk mendengar itu. Dan dia juga mengerti bahwa jika Wu Henzian terbebas, dia pasti akan segera melapor ke keluarganya. Saat ini kekuatan hisap Point Addicted telah menghilang. Xiaoyan dan juga Huabuyu mengangguk satu sama lainnya. Mereka langsung meninggalkan kapal dan terbang menuju Wu Henzian. Wu Henzian memuntahkan seteguk darah dan setelah terbang jauh, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dan ternyata dengan menyerap sumber energi dari orang lain untuk meningkatkan kecepatan terbangnya benar-benar bisa menyakitinya. Ketika Wu Henzian melihat Xiaoyan dan Huabuyu terbang ke arahnya, dia terlihat sedikit kesal. Saat ini Wu Henzian telah mengalami cedera yang serius. Dia harus meminum ramuan untuk memulihkan cederanya. Tetapi Xiaoyan dan Huabuyu tidak akan memberikan kesempatan itu untuknya. Wu Henzian masih ingin melarikan diri lagi. Tetapi pada saat ini Huabuyu memegang seruling di tangannya dan suara serulingnya terdengar ke arah Wu Henzian.
Huabuyu memasukkan energinya sendiri ke dalam seruling itu. Dia bisa mengendalikan lawan hanya dengan suara seruling itu. Dan Wu Henxian pun tidak bisa melakukan apa-apa pada saat ini. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Wu Henxian mati di tangan Xiaoyan dan Huabuyu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Ya, bagi yang request alur Immortality, kita lagi persiapin ya. Kita lagi persiapin dan mungkin akan diupload di channel Forgotten Kids satunya ya. Nantikan perkembangannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.